Perkenalkan, nama saya Rizky Ibrahim, NIM C03420018, kelas B, Program Studi Psikologi 2020, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Tasya Nusi, NIM C03420027, kelas B, Program Studi Psikologi Angkatan 2020, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Sri Anggraini, NIM C03420024, kelas B, Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Persentil dalam ilmu matematika adalah titik yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 100 bagian. Persentil dibagi menjadi dua, persentil data tunggal dan persentil data kelompok. Cara mencari persentil data tunggal. Persentil berasal dari kata persen atau per 100. Jadi, persentil merupakan pembagian data tersebut ke dalam 100 bagian sama banyak. Dari 100 bagian tersebut, ada 99 buah pembatas nilai persentil. Cara rumus persentil data tunggal. PI sama dengan data KE kurang I dalam kurung N tambah 1 bahagi 100. Keterangan. N sama dengan banyak data, I sama dengan bilangan bulat kurang dari 100 dalam kurung 1, 2, 3, titik-titik 99. Cara mencari persentil data kelompok. Rumus persentil data kelompok bergolong dipakai guna menentukan nilai persentil pada suatu data kelompok. Rumus persentil data kelompok. PI sama dengan TB tambah buka kurung I bahagi 100 N kurang FK bahagi FI balas kurung P. Keterangan. N sama dengan jumlah seluruh frekuensi. TB sama dengan tepi bawah kelas persentil. I sama dengan bilangan bulat yang kurang dari 100 dalam kurung 1,2,3 titik-titik 99. P sama dengan panjang kelas interval. FI sama dengan frekuensi kelas persentil. FK jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Kuartil merupakan nilai-nilai yang membagi data yang sudah disistematikan dalam 4 bagian yang nilainya sama besar. Dalam menetapkan posisi kuartil data tunggal, Anda harus melihat keadaan jumlah data N terlebih dahulu. Jenis-jenis kuartil. Di bawah ini terdapat 3 jenis kuartil, antara lain: pertama, kuartil bawah atau Q1. Dengan terlebih dahulu mencari nilai kuartil bawah, lalu diperoleh BP, batas bawah dari nilai kuartil. FK, frekuensi komutatif, diperoleh dari jumlah frekuensi persis di atas data frekuensi. Lalu, FQ1 adalah frekuensi dari data itu sendiri. Q1 sama dengan BB tambah 1/4 N kurang FK per FQ1 kali P. Yang kedua, kuartil tengah atau Q2. Dengan terlebih dahulu mencari nilai kuartil tengah, lalu diperoleh BB, batas bawah dari nilai kuartil. FK, frekuensi kumulatif, diperoleh dari jumlah frekuensi persis di atas data frekuensi. Lalu FME adalah frekuensi dari data itu sendiri. ME sama dengan BB tambah 1/2 N kurang FK per
FME kali P. Yang ketiga, kuartil atas atau Q3. Dengan terlebih dahulu mencari nilai tengah kuartil atas, lalu diperoleh BB batas bawah dari nilai kuartil. FK frekuensi kumulatif diperoleh dari jumlah frekuensi persis di atas data frekuensi, lalu FQ3 adalah frekuensi dari data itu sendiri. Q3 sama dengan BB tambah 3/4N kurang FK per FQ3 kali P. Desil. Desil ialah salah satu dari 9 nilai yang membagi jenis data penelitian secara berurutan menjadi 10 bagian yang sama. Sehingga tiap-tiap bagian mewakili 1/10 dari suatu sampel atau populasi yang ada. Oleh karena itulah, desil merupakan salah satu bentuk kuartil dana tunggal, yang lainnya termaksud kuartil data kelompok dan persentil. Rumus desil. Desil data tunggal DI sama dengan I dalam kurung N tambah 1/10. Panjang kelas interval. Keterangan D sama dengan desil, I sama dengan bilangan bulat yang kurang dari 10 dalam kurung 1,2,3,4, 9. N sama dengan banyaknya data. Desil data kelompok DN sama dengan L tambah buka kurung I/10N kurang CF tutup kurung kali 1/FD. Keterangan I sama dengan bilangan bulat yang kurang dari 10 dalam kurung 1,2,3,4, 9. L sama dengan tepi bawah kelas desil. N sama dengan jumlah seluruh data. CF sama dengan jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. FD sama dengan frekuensi kelas desil. I sama dengan cara menghitung desil. Cara yang mudah dalam menghitung desil yaitu: yang pertama, menentukan jumlah data atau variabel. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menghitung desil adalah menentukan jumlah data atau variabel dalam populasi atau sampel yang dilambangkan dengan N. Yang kedua, menentukan data. Setelah kita menentukan jumlah data atau variabelnya, langkah selanjutnya adalah mengurutkan data atau variabel tersebut dalam urutan menaik, dalam kurung dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang ketiga, menentukan nilai desil. Langkah selanjutnya adalah dengan berdasarkan pada desil yang dicari atau dibutuhkan. Kita dapat menentukan nilainya dengan cara menambahkan 1 ke jumlah data dalam populasi. Kemudian membagi hasilnya dengan 10 dan kita kalikan hasilnya dengan pangkat desil seperti yang ditunjukkan dalam rumus yang telah dituliskan di atas. Yang keempat, menentukan variabel yang sesuai.
Akhirnya, setelah kita mengetahui nilai desilnya, kita dapat menentukan variabel yang sesuai di antara data dalam populasi.